Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, di antara 7 golongan manusia yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah di hari kiamat nanti adalah, yang pertama adalah seorang imam yang adil, seorang pemimpin yang adil. Karena konsep keadilan ini sangat ditekan sekali, karena apa? Adil akan membawa kesejahteraan. Tentu kami tidak menceritakan tentang adilnya pemimpin, akan tapi bagaimana kita bisa menerapkan keadilan itu kepada diri kita pribadi, lebih-lebih kepada keluarga kita. Apa sih itu adil? Adil adalah at-tawasud bainal amrayni, yaitu seseorang yang bisa menempatkan sesuatu pada yang seharusnya. Lawan adil adalah kezaliman. Sehingga sesuatu yang berlebihan itu memang tidak dianjurkan atau tidak baik. Hatta masalah ibadah, walaupun ibadah. Sehingga ada kisah menarik dari sahabat Abu Darda dan Salman. Ini diceritakan di dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang tidak bolehnya kita berlebihan di dalam beribadah. Suatu hari Salman datang ke rumah Abu Darda dan didapati istrinya yang berpenampilan acak-acakan, kusut, tidak selayaknya ya, seperti itu sebenarnya. Kita tahu bahwa Salman dan Abu Darda ini dipersaudarakan oleh Rasulullah di Madinah. Persaudaraan yang diikat dengan tali akidah, bukan hanya sekedar tali darah. Sehingga persahabatan tali akidah itu lebih kuat dari sekedar hanya nasab keturunan. Kemudian ditanya, kenapa kamu seperti itu? Maka istri Abu Darda berkata bahwa suamiku Abu Darda, dia tidak lagi butuh dengan dunia. Temanmu itu tidak butuh lagi dengan wanita. Dia kerjaannya kalau siang puasa, kalau malam sholat. Tentu sebagai seorang sahabat ingin menasihatinya dengan caranya sendiri. Kemudian setelah itu, selang beberapa saat kemudian datanglah Abu Darda membawakan makanan. Di antara adab tuan rumah bahwa kalau ada tamu, apalagi sahabat dekat, tentu disuguh atau diberikan hidangan. Maka apa kata Abu Darda? Wahai sahabatku, makanlah, tapi aku tidak makan. Sungguhnya aku sedang puasa sunnah. Apa yang dijawab? Salman berkata, saya tidak akan makan sampai kamu ikut makan. Nah, ini juga menjadi kaidah bahwa orang yang berpuasa sunnah itu nanti akhirnya berdua makan, membatalkan puasa. Jadi orang yang berpuasa sunnah itu kalau ada tamu atau dia bertamu boleh membatalkan puasanya. Karena apa? Kaidahnya adalah menjamu tamu itu wajib, puasa sunnah itu sunnah. Nah, sehingga mendahulukan yang wajib didahulukan. Kemudian makanlah berdua. Kemudian setelah malam, maka Salman ini menginap di rumah Abu Darda, dan yang namanya sahabat tentu dia tidur berdekatan. Setelah malam tiba, awal malam atau pertengahan malam, si Abu Darda ini ingin bangun sholat ya, tadi dikatakan istrinya bahwa kerjaannya dia hanya sholat kalau malam itu. Kemudian dilarang oleh Salman, jangan bangun, tidur lagi, sampai kejadian itu 2 kali. Kemudian di akhir malam, sepertiga malamnya akhir, Abu Darda bangun untuk sholat, Salman pun juga sholat. Ya, sekarang sholatlah. Kemudian mereka berdua sholat. Ini juga menjadi dalil bahwa bolehnya sholat berjamaah, sholat sunnah, terutama sholat malam. Ya, semua sehingga selesai akhir malam itu, kemudian apa yang dijelaskan Salman tentang kejadian itu, tentu Abu Darda heran, kenapa orang beribadah kok dalam tanda petik dilarang, padahal kan ini mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah. Apa kata Salman? Ini
nasihat yang baik tentu untuk kita semuanya. Apa? Inna li rabbika haqqon wa inna li nafsika alaika haqqon. Sesungguhnya Allah itu punya hak. Wa inna li nafsika, dan juga dirimu alaika atasmu haqqon, juga mempunyai kewajiban, mempunyai hak. Wali ahlika alaika haqqon, dan keluargamu pun juga mempunyai hak. Fa'ti kulla zi haqqin haqqahu, maka berilah haknya masing-masing itu, dari setiap itu haknya. Artinya apa? Berlaku adil sesuai dengan seharusnya, bahwa kita manusia biasa, jasad biasa ini mempunyai hak untuk istirahat. Maka kalau sepanjang malam kita hanya sholat, tentu ini mengabaikan hak kita, tidak adil. Kemudian keluarga kita juga punya hak untuk diperhatikan. Kalau kita hanya sholat terus, kemudian sepanjang puasa terus, itu juga mengabaikan hak-hak kita. Kemudian nanti di hadis yang lain bahwa tetangga kita juga punya hak, tamu kita juga punya hak. Maka jangan egois hanya mementingkan pribadi kita di dalam beribadah kepada Allah. Masing-masing itu harus kita sesuaikan porsinya. Allah wajib diibadahi, tetangga wajib kita gauli, kita bergaul dengan silaturahmi. Kemudian keluarga kita juga wajib kita perhatikan, anak-anak kita juga. Salah satu diabaikan, maka itu suatu kezoliman, karena di antara lawan dari adil adalah kezoliman, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kemudian ketika nasihat ini disampaikan kepada Rasulullah, bahwa kemudian Abu Darda mengadu pada Rasulullah keesok harinya, ya Rasulullah, tadi saya mendapatkan begini. Apa Rasulullah yang berkata? Cuma sedikit, satu kalimat, akan tapi ini menjadikan kaidah bahwa Rasulullah itu berkata sedikit akan tapi maknanya besar, yaitu sodako Salman. Apa yang dikatakan Salman itu benar, sehingga apa yang dinasihatkan Salman itu menjadi sebuah hadis. Menjadi sebuah hadis bahwa jangan berlebih-lebihan di dalam beragama, dalam berlebihan dalam ibadah. Ini bisa dilihat di hadis Bukhari. Cerita ini ada di kitab Riyadhus Shalihin, bab tentang tidak boleh berlebihan dalam beribadah. Jamaah yang dirahmati Allah, yang terakhir, apa pelajaran dari kisah ini? Adalah pertama adalah kita harus berlaku adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian yang kedua, bolehnya sholat berjamaah, sholat sunnah, tahajud. Kemudian yang terakhir adalah boleh membatalkan puasa sunnah apabila kita bertamu ataupun kita menjadi tuan rumah. Dalam rangka apa? Untuk menghormati tamu kita, dalam menghormati tuan rumah. Sehingga kewajiban harus didahulukan di atas sunnah. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.